Nama saya Carla Rosyanata Galung, saya dari kelas 11 IPS 2A. Saya asal sekolah saya dari SMA 2 Negeri Mandau, dan saya menunjukkan hasil proposal yang saya buat. Contoh proposalnya itu yaitu gotong royong dan bakti sosial di masjid daerah. Tujuan proposal saya buat adalah untuk menjadi strategi dalam pola hidup bersama agar mau bergotong royong secara kerjasama. Jadi pendahulunya itu latar belakangnya itu kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama disebut sebagai gotong royong. Akhirnya menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban masing-masing pekerjaan. Adanya kerja semacam ini merupakan suatu bukti adanya keselarasan hidup antar sesama bagi komunitas, terutama yang masih menghormati dan menjalankan nilai-nilai kehidupan yang biasanya dilakukan oleh komunitas perdesaan atau komunitas tradisional, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas masyarakat yang berada di perkotaan juga dalam beberapa hal tertentu merupakan semangat gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk solidaritas sosial terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok, sehingga di dalamnya terdapat sikap loyal dari setiap warga satu kesatuan. Dalam hal ini mengemukakan kegiatan gotong royong dilakukan warga komunitas baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Yang penting mereka dalam kehidupannya senantiasa memerlukan orang lain. Dan juga perumusan masalahnya B-nya. Dalam pelaksanaan kegiatan pembersihan masjid ini adalah dengan cara gotong royong dan bakti sosial antar masyarakat. Dan C. Analisa situasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan langsung dengan kepala desa dan ketua pemuda pada tanggal 5 Juni 2016, ternyata gotong royong sangat diperlukan untuk menciptakan rasa kerjasama dan lingkungan yang bersih berhubungan karena masjid digunakan sehingga diadakan gotong royong untuk menciptakan kenyamanan pada jamaah yang beribadah di masjid miskin. Berdasarkan uraian di atas, maka tim panitia persiapan Ramadan dan Idul Fitri tertarik untuk melakukan gotong royong di masjid miskin Jorong Barua secara sukarela bersama anggota masyarakat lain. D. Tujuan kegiatan saya yaitu tujuan umum dari kegiatan pengabas ini adalah untuk meringankan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang kebersihan. Manfaat kegiatan itu manfaat yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini adalah manfaatnya itu untuk kelompok sasaran, mampu menciptakan rasa kerjasama kita kepada yang lain. 2. Manfaat untuk pengabdian, menciptakan rasa kerjasama dan juga manfaat bagi mahasiswa itu di sekitar desa sebagai bahan masukan bagi mahasiswa khususnya dalam pengembangan pengabdian masyarakat bahwa perlu mempertimbangkan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan gotong royong. F. Sasarannya yaitu sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat di Jorong Barua. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terselenggara atas kerjasama dengan pemuda dengan dukungan dari Kepala Jorong Barua. Gotong royong di lingkungan rumah ibadah. Warga komunitas suatu saat akan memiliki kegiatan yang memerlukan bantuan dari warga lainnya, yaitu penyelenggara khitanan, perkawinan, atau dalam pembuatan rumah mereka. Gotong royong berupa saling tolong semacam ini tidak perlu di saat senang saja, melainkan di saat mendapatkan kesusahan seperti adanya kematian ataupun adanya musibah yang menimpa seperti adanya kebakaran, tanah longsor, banjir, dan musibah lainnya disebabkan oleh alam. Bantuan akan datang dari warga lain yang tidak terkena bencana, bahkan dari orang yang jauh sekalipun dan tidak kenal. Ada yang turut menolong. Hanya saja pertolongan diberikan tidak perlu adanya rasa menyimpan jasa atau budi yang harus dibalas, melainkan suatu solidaritas antar sesama sebagai rasa kemanusiaan. Begitu pula bagi kewajiban moral untuk membalasnya. Pertolongan yang diberikan pada warga atau orang mengalami musibah merupakan kewajiban yang harus dipukul bersama dan harus dipelihara sepanjang masa dan tanpa adanya permintaan dari warga yang mengalami musibah tersebut. Dengan demikian bahwa tolong menolong dalam menghadapi bencana dianggap kewajiban sebagai umat manusia untuk menolong adanya tanpa rasa pamrih dan orang yang pernah ditolongnya. Pelaksanaan kegiatannya A. Metode yang kegiatan digunakan yaitu terkait dengan tujuan pengabdian masyarakat ini, yaitu menciptakan solidaritas dan kesadaran masyarakat di dalam melakukan gotong royong dan menciptakan lingkungan yang bersih.
dan juga keterlibatan mitranya, yaitu pengabdian masyarakat ini bisa dilakukan karena masjid digunakan sehingga diadakan gotong royong untuk menciptakan kenyamanan dan pada jemaah yang beribadah di Hamiskin. Jadwal pelaksanaannya itu seperti kayak misal contohnya Bu, hari atau tanggal misal kayak tanggal 5 April 2020 Sabtu pukul jam 8 atau jam 7 sampai selesai. Hasil kegiatannya itu kegiatan gotong royong ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 April 2020. Kegiatan ini dimulai pada jam 8 sampai dengan selesai. Pelaksanaannya itu persiapan bahan-bahan gotong royong penyaji meliputi persiapan pembersih lantai, sapu pel, sapu lidi, cangkul, dan lain-lain yang seperti dibutuhkan. 2. Bekerja sama dengan pengurus masjid dan masyarakat di sekitarnya. Yang C. Memastikan kembali tempat waktu kegiatan dan mengumumkan acaranya. B. Hambatan. Tidak ada hambatan, kalau sepertinya Bu, tidak ada hambatan yang berarti selama dilaksanakannya gotong royong, kecuali dalam mengumpulkan peserta yang kadang bisa diprediksi kondisinya. C. Target luaran. Hasil dari implementasi ini akan berupa kenyamanan dan kebersihan di masjid. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan dari pembahasan hasil kegiatan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul kegiatan gotong royong di Masjid Hamiskin Jorong Bahruah tahun 2020 ini cukup berhasil walaupun dalam pelaksanaan masih ada beberapa kendala. B. Saran. Guna mendukung suksesnya kegiatan berupa pada waktu-waktu mendatang dan manfaatnya yang telah dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti betapa pentingnya kerjasama. Jadi Bu, itu contoh proposal yang saya buat Bu. Sekian dan terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.